warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersalat kepada Nabi kita. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi ya ibu ya, dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya sehingga kita dapat berkumpul hari ini. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, jadi hari ini kita akan membahas mengenai pencegahan dan penanganan stunting. Kita masuk pada modul 3 ya ibu ya, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Dalam sesi 4 yaitu mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Ibu sekalian, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu stunting? Jadi stunting itu ibu adalah di mana keadaan kondisi anak di mana tinggi badannya itu lebih rendah dari seusianya. Nah, jadi ibaratnya gagal tumbuh ya bu ya, tidak berkembang secara optimal. Jadi hari ini kita akan membahas apa saja sih penyebab dari stunting ini, kemudian bagaimana kita cara mendukung ya ibu dan ayah memberikan stimulasi pada janin agar tidak terkena stunting. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, jadi stunting ini ibu sekalian diakibatkan oleh beberapa faktor ya. Yang dominan itu ada 2 faktor. Yang pertama yaitu kekurangan gizi ibu sekalian. Kekurangan gizi dalam waktu yang lama sehingga tumbuh kembang anak ini tidak optimal. Kemudian apalagi yaitu kurangnya memberikan stimulasi pada anak kita pada usia 1000 HPK ibu ya, atau 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kita akan membahas bagaimana sih caranya memberikan stimulasi ya pada anak dalam kandungan atau pada janin. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, ada berapa hal atau berapa macam yang bisa kita lakukan agresif. Yang pertama itu tidak lupa juga ya, yang utama itu adalah pemberian gizi ya. Kita memberikan stimulasi. Nah, jadi ibu sekalian yang kami hormati, kira-kira stimulasi itu apa ibu? Merangsang. Merangsang ya, betul ya. Jadi stimulasi itu adalah pemberian rangsangan kepada janin ya, yang bertujuan merangsang sistem indera, pendengaran, penglihatan, rasa dan sebagainya ya. Siapa sih yang bisa memberikan stimulasi pada janin itu? Tentu orang tuanya ya, kedua orang tuanya, ibu dan ayah ya. Kira-kira apa saja stimulasi yang dapat kita lakukan kepada anak dalam kandungan atau pada janin? Yang pertama itu adalah stimulasi dengan sentuhan. Kapan kita bisa melakukan stimulasi dengan sentuhan? Yaitu pada usia janin 3 bulan ya. Pada usia janin 3 bulan itu kita sudah bisa melakukan stimulasi dengan cara memberikan sentuhan pakai tangan ya bu ya. Jadi kalau umpamanya ibu hamil pada usia kandungannya 3 bulan, ibu bisa memberikan sentuhan atau stimulasi dengan memberikan sentuhan dengan tangan, yaitu kita mengelus-elus perut kita ya bu ya, atau suami juga bisa melakukan kepada istrinya, memberikan sentuhan-sentuhan dengan penuh kasih sayang. Yang kedua adalah stimulasi dengan suara ya bu ya. Jadi kapan kita bisa melakukan stimulasi suara pada janin, yaitu pada usia kandungan 14 minggu ke atas ya. Jadi pada usia 14 minggu ke atas kita sudah bisa memberikan stimulasi dengan suara. Suara seperti apa ibu sekalian? Suara apa saja sebenarnya bisa ya, tapi yang lebih utama itu yaitu dalam bentuk
seperti mendengarkan musik klasik ya Bu ya. Kemudian mengajak cerita anak kita, walaupun sebenarnya ini dalam kandungan ya. Tapi pada usia 14 minggu anak kita sudah berfungsi Bu sekalian pendengarannya. Sehingga kita bisa mengajaknya dia bercerita atau mendengarkan suara-suara di luar ya, di luar. Apa tadi contohnya itu memberikan musik klasik yang memperdengarkan musik klasik, kemudian mengajak dia bercerita atau kita bercerita atau mendongeng ya kepada anak kita dalam kandungan. Nah, jadi seperti itu simulasi dengan suara kepada anak kita dalam janin. Tujuannya bagaimana Ibu sekalian? Tujuannya adalah agar tumbuh kembang anak ini tumbuh secara optimal ya. Nah, jadi yang keduanya adalah simulasi dengan suara. Yang ketiga apalagi? Yaitu simulasi dengan cahaya ya. Jadi pada usia 14 minggu atau 14 minggu ke atas itu anak tadi dalam kandungan tadi sudah bisa membedakan antara gelap dan terang. Sehingga kita bisa menstimulasi dia yaitu dengan cara disenter bisa Bu, disenter atau dibawa ke sinar matahari itu bisa melakukan stimulasi kepada anak kita dalam janin pada usia 14 minggu ke atas. Jadi 3 macam Ibu sekalian stimulasi yang kita lakukan pada janin. Yang pertama tadi dengan sentuhan yaitu pada usia 3 bulan ya Bu ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengelus perut atau ibunya mengelus perutnya dengan kasih sayang atau ayahnya gitu ya. Kemudian yang kedua dengan cara simulasi suara ya. Jadi pada usia 14 minggu ke atas kemampuan pendengaran, kepekaan perasaan janin mulai berkembang. Jadi kita berikan simulasi yaitu dengan memperdengarkan musik klasik, bercerita dan sebagainya. Yang ketiga adalah simulasi cahaya ya, yaitu dengan cara membawa ke daerah atau ke tempat yang terang ya, seperti sinar matahari pagi atau menyentir perut ibu. Nah, itu dengan stimulasi ya pada anak usia 14 minggu ke atas dengan cahaya. Kemudian Ibu sekalian yang kami hormati, apa sih tujuan kita memberikan stimulasi yang 4 macam tadi? Tujuannya adalah untuk agar tumbuh kembang anak itu, perkembangan tubuhnya, perkembangan badannya, perkembangan otaknya itu tumbuh secara optimal ya. Kemudian kira-kira apa sih prinsip dari simulasi pada janin ini? Prinsipnya yang pertama itu dilandasi dengan rasa kasih sayang ya. Jadi pada saat kita memberikan sentuhan kepada bayi kita lakukan dengan penuh kasih sayang. Kemudian saat kita memberikan rangsangan atau simulasi dengan suara, kita gunakan kata-kata yang penuh baik ya, kata-kata baik penuh optimisme diucapkan kepada janin. Kemudian yang ketiga, gunakanlah alat bantu ya, umpamanya kita ingin memberikan simulasi cahaya pada anak kita, gunakanlah alat-alat yang tidak berbahaya, contohnya senter ya, atau kita mengajak ke tempat yang terang. Oke Ibu sekalian, ada pertanyaan? Tidak ada ya, sudah paham ya? Jadi ada 3 cara kita memberikan stimulasi pada janin. Yang pertama, pada usia 3 bulan kita bisa memberikan stimulasi dengan apa Bu? Sentuhan. Dengan sentuhan ya, dengan sentuhan. Kemudian pada usia 14 minggu ke atas kita bisa memberikan stimulasi dengan cara Cahaya. suara ya, suara. Yang ketiga, kita bisa berikan simulasi dengan cahaya ya pada usia 14 minggu. Jadi 3 macam ini bisa Ibu praktekkan di rumah agar tumbuh kembang anak itu bisa optimal ya dalam rangka pencegahan stunting ya. Oke, itu saja Ibu sekalian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Kita bisa praktekkan di rumah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada